Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang wali Allah, wali yang tanpa nama dan tanpa gelar. Suatu hari aku bertemu dengan seorang gila. Ia bercerita tidak jelas seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia berbicara dengan lantang, andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama tanpa gelar yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangannya, menggais doanya akan semua masalah dan hajat. Jika wali tanpa nama tanpa gelar itu wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di mihrabnya, berzikir, berdoa dan bermusahabah diri meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan mereka tahu jika mereka sami'na wa ta'na kepada wali tanpa nama tanpa gelar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Namun sayang sekali karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewaliannya, ia seringkali dilupakan dan diabaikan. Sebetulnya siapa sih mereka? Saudaraku yang terhormat, aku yang dengar suaranya kaget dan bergumam, memang ada ya wali tanpa nama tanpa gelar yang kemampuannya seperti wali kutub. Siapakah wali tersebut? Dengan sedikit rasa takut aku dekati orang tersebut. Maaf mbah, tadi saya dengar mbah sedang berbicara panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut mbah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama tanpa gelar tersebut hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub? Tanyaku kepadanya. Orang gila tersebut menoleh ke arahku dengan mata sedikit melotot lalu berkata, "Kamu siapa? Kamu mendengar perkataanku, apa pentingnya buatmu tahu tentang wali tanpa nama?" Jawabnya dengan nada sedikit membentak. Mendengar suaranya yang bernada tinggi membuat aku sedikit takut dan gemetar. "Maaf mbah, bukan maksud saya menyinggung mbah. Nama saya Rizky Firdaus. Saya seorang muhibbun, pecinta para wali-wali Allah. Aku ingin mengetahui siapa wali tanpa nama tanpa gelar yang mbah sebut tadi," ungkapku dengan sopan dan santun. Orang gila itu tertawa berbahak-bahak. "Dasar bocah dengu, namanya juga wali tanpa nama tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali itu dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini hanya tampangnya saja kelihatan pintar," sendirinya dengan nada mengejek. Terasa menusuk sekali perkataannya. Dia menyebut aku anak dengu. Wajahku merah padam menahan sedikit emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut orang yang bisa diajak berbicara, tapi nyatanya dia sebut aku bocah dengu. Lagian siapa yang tahu gelar wali tersebut, sedangkan wali tersebut tanpa gelar. Sudahlah, sebaiknya kutinggalkan saja dia. Aku pun mulai membalikkan badan dan membuang muka dengan wajah masam hendak meninggalkan orang gila tersebut. "Hei Rizky Firdaus, mau kemana?" katanya. "Kamu ini sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Baru diejek begitu saja sudah bermuka masam. Apakah gurumu tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah orang tuamu tidak mengajarkan kamu untuk bisa bersabar menahan celaan dan hinaan?" Sobatku yang beriman, langkahku terhenti. Astagfirullah, betul sekali aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan, dan aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Kemudian aku kembali menghampirinya kembali. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbah. Mohon maaf mbah atas kelancangan saya karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi saya mohon maaf," sambil mencoba meraih tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya. Orang gila itu menepis tanganku seraya berkata, "Wis sudah, cukup bilang minta maaf dan tak perlu cium tangan segala. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama tanpa gelar yang mbah katakan mbah tadi." Orang gila itu tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, "Sebenarnya wali tersebut begitu dekat denganmu." Aku mulai kebingungan. Apa? Aku mengenal wali tersebut, ia dekat denganku, lantas siapa dia? Orang gila tersebut menjawab,
Wali tanpa nama dan tanpa gelar itu adalah orang tuamu sendiri. Nah, sekarang aku tanya kamu, memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu? Ya mana aku tahu. Aku jadi tambah bingung, lalu semakin bertanya-tanya orang tuaku. Maksud mbah orang tuaku adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar. Mengapa bisa begitu mbah? Tanyaku dengan heran. Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya, lalu menjawab, apakah kau tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit, walau di bumi tak ada seorang pun yang mengenalnya? Kau tahu? Sahabat Uwais Al-Qarni berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya seperti ini, anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun kini kau datang padaku dengan wajah dirundung sedih karena tak berhasil menemuinya, dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan aku ibumu ini nak. Dan aku ridho padamu, ya Allah, kau maha tahu. Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridha pada anakku, maka terimalah ridhaku ya Allah, dan ridhailah anakku Uwais. Dan apa kau tidak tahu bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa kecilnya ketika dirampok, ia berkata jujur tentang kantung emas yang ia bawa. Perampok itu heran mengapa ia malah jujur mengatakan kantung emas yang dibawanya, padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikan dari mereka. Lalu kau tahu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Katakan, ketika aku hendak berpergian menuntut ilmu, ibuku berpesan, wahai anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridha bila engkau jujur, sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu daripada kau harus kehilangan kejujuranmu. Lihatlah ibumu, berapa lama dia mengandung dirimu dalam rahimnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya karena menginginkan kau lahir di dunia? Ia rela bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat. Apakah kau pernah memikirkan hal ini? Itu kuasa Allah SWT yang dianugerahkan kepada ibumu. Sontak diriku terdiam 1000 bahasa. Rasanya hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Lalu orang gila itu melanjutkan, kau bangga dan takjub dengan karamah para wali yang kau ketahui. Tapi pernahkah kau bangga dan takjub dengan karamah ibumu yang telah Allah SWT menganugerahkan kepadanya? Dan pernahkah kau bangga dan takjub dengan karamah ibumu yang sebagai madrasah pertama dalam hidupmu? Bahkan ia rela meluangkan waktu tidurnya karena kau selalu menangis dan rewel, sebagaimana para aulia yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad SAW yang banyak berkeluh kesah. Apakah kau tak tahu kalau itu adalah bukti karamah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar sabda Nabi kita, ridha orang tua adalah ridhanya Allah SWT, dan murkanya mereka adalah murkanya Allah. Para aulia mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridha dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub? Astagfirullah. Mendengar penjelasan orang gila tersebut, tubuhku seakan disampar petir, batinku seakan hancur, dan seketika itu aku ingin berteriak sekuat-kuatnya. Orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arahku, lihat dirimu, kelak kau akan jadi seorang bapa. Apakah kau tahu karamah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya, lihat kulitnya. Setiap hari ia memanting tulang agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa, tetap tersenyum. Ia bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala macam pinta dan rengekmu. Ketika dirimu kecil, seiring melakukan kesalahan, dialah orang pertama yang membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung semua bebanmu dan ibumu di pundaknya. Tidakkah kau sadari bahwa bapakmu itu seorang mujahid fisabilillah yang setiap hari dia berjuang menafkahi kehidupanmu bertahun-tahun lamanya? Dia bapakmu merupakan sang mujahid kebanggaanmu. Ya Rab, aku seperti hancur lebur mendengar perkataan orang gila tersebut. Ternyata selama ini
Aku yang gila bukan dia. Aku melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang mereka berikan padaku. Bahkan aku sering takjub akan pesona dan karamah wali. Tapi aku tak pernah sadar dengan orang tuaku sendiri yang merupakan wali tanpa nama dan tanpa gelar kewalian. Saat kemudian orang gila itu berlalu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku mengikuti dia dari belakang ingin tahu kemana dia pergi. Ternyata dia mendatangi dua gundukan tanah. Dia duduk di sana seperti orang berdialog dan berbicara. Namun karena dia menggunakan bahasa daerah yang tidak aku mengerti, aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Sesaat kemudian dia tertawa berbahak-bahak sambil senyum-senyum di hadapan dua gundukan tanah yang ternyata itu tanah kuburan. Tapi aku tidak tahu kuburan siapa itu. Namun aku berhusnuzon mungkin itu kuburan seorang wali besar, karena dari coletan orang gila itu sepertinya dia tahu betul tentang wali. Jadi aku pikir itu kuburan seorang wali. Begitu mengharukan sehingga membuatku turut menangis. Aku tak tahu apa yang diucapkan dalam logat daerah. Sambil tangannya mengelus-ngelus kuburan itu, tangisan kian menjadi aku sedih bercampur bingung karena tak mengerti dengan bahasa yang diucapkan. Namun akhirnya aku mengerti mengapa dia menangis di kuburan yang kusangka seorang wali. Di tengah isak tangisannya aku mendengar dia mengucapkan kalimat mbak, mbuk. Lalu pada kuburan yang sebelah dia berkata mbah. Aku jadi ingin menangis sejadi-jadinya. Ternyata itu kuburan orang tuanya. Ternyata itu kuburan seorang wali tanpa nama, tanpa gelar. Kini aku baru paham mengapa orang-orang mulai menganggap gila. Sebab dia sering tertawa, menangis meraung dan bercakap-cakap sendiri di kuburan. Seandainya aku jadi dia, mungkin aku akan sama dengan yang menjadi gila karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang paling ia sayangi. Aku membalikkan badanku, bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui kedua orang tuaku yang masih hidup dan merasa beruntung masih memiliki wali tanpa nama, tanpa gelar yang masih hidup sepanjang jalan. Aku berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabayani shaghira. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalam.